Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Cicia. Saya mahasiswi dari STIS STMB Bandung Business School. Di sini saya akan membahas materi tentang formulir. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir disebut juga media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Contoh formulir yaitu formulir faktur penjualan, formulir jurnal, formulir rekening buku besar, dan lain-lain. Lalu ada jenis-jenis formulir. Yang pertama yaitu formulir satu set. Satu formulir dalam beberapa rangkap dengan isi yang sama, yaitu contohnya seperti faktur penjualan. Ada formulir continuous. Berbentuk beberapa lembar dibatasi perforasi dapat disobek bila diperlukan, contohnya printer komputer. Lalu ada formulir tanpa karbon. Beberapa tembusan yang dapat diisi sekaligus tanpa kertas karbon. Contohnya seperti tiket pesawat. Lalu ada formulir dengan tinta magnetis, yaitu dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses oleh komputer. Lalu selanjutnya yaitu formulir optical character recognition, yaitu dalam bentuk angka dan huruf yang dapat dibaca alat input otomatis, tidak ditransfer ke komputer. Lalu manfaat atau kegunaan formulir, yaitu yang pertama untuk menentukan hasil kegiatan, untuk menjaga aktiva-aktiva dan utang-utang perusahaan, lalu untuk memerintahkan suatu pekerjaan, lalu yang terakhir yaitu untuk penyusunan rencana kegiatan, penilaian hasil, dan penyesuaian rencana-rencana. Lalu selanjutnya yaitu ada penggolongan formulir. Formulir menurut sumbernya yaitu formulir yang dibuat dalam perusahaan, digunakan untuk intern dan disimpan dalam perusahaan. Contohnya seperti kartu jam kerja, memo kredit atau debit, pengeluaran barang, bukti permintaan, dan lain-lain. Lalu ada formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan. Contohnya yaitu faktur penjualan, bukti kas keluar, surat order pembelian, dan lain-lain. Lalu formulir yang diterima dari luar perusahaan, contohnya faktur pembelian, surat order dari pembelian, rekening koran bank. Lalu formulir menurut tujuan penggunaannya, yaitu formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain. Contohnya bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Lalu formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan, contohnya faktur pembelian, faktur penjualan, dan kartu jam kerja. Lalu ada prinsip dasar dalam merancang formulir. Yang pertama yaitu pemanfaatan tembusan atau copy formulir. Yang kedua yaitu penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data. Yang ketiga yaitu rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. Yang keempat yaitu unsur internal check dalam merancang formulir. Yang kelima yaitu nama dan alat perusahaan pada formulir. Yang keenam yaitu nama formulir. Yang ketujuh yaitu nomor identifikasi pada setiap formulir. Yang kedelapan yaitu formulir besar. Yang kesembilan yaitu pencetakan dasar pada formulir. Yang ke-10 yaitu pencantuman nomor urut cetak. Yang ke-11 yaitu rancangan formulir yang hanya memerlukan pengisian tanda, checklist atau silang atau dengan mencantumkan jawaban ya atau tidak. Yang ke-12 yaitu formulir ganda. Yang ke-13 yaitu pembagian zona. Lalu kapan sih formulir digunakan? Yaitu jika suatu kejadian harus dicatat, jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali, lalu jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama, lalu jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Informasi yang diperlukan dalam merancang kembali suatu formulir, yaitu yang bersangkutan dengan formulir itu sendiri, misalnya mengetahui mengenai isinya, jumlah lembar tembusannya, dan jenis kertas yang digunakan. Lalu yang bersangkutan dengan kegiatan penyediaan, pengisian, dan pencatatan informasi dari formulir tersebut. Lalu ada dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber yaitu dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Dokumen pendukung yaitu dokumen yang melampiri dokumen sumber
sebagai bukti sahnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Lalu manfaat penggunaan formulir elektrik. Yang pertama yaitu tidak pernah kehabisan formulir, yang kedua yaitu tidak pernah ketinggalan zaman, yang ketiga yaitu ketidakefisienan formulir dapat dihindari, lalu tidak dimungkinkannya penggunaan formulir yang salah, lalu yang kelima yaitu kecepatan pengisian formulir, yang keenam yaitu penangkapan data dilakukan sekali, lalu tidak ada data-data yang mengambang. Baik, sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.